melakukan apapun mudah-mudahan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, setiap sore selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, kita akan bersama-sama mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, melanjutkan ayat-ayat yang dulu Ramadan yang lalu pernah kita pelajari. Pada Ramadan tahun yang lalu kita belajar surat Al-Bayyinah. Jadi surat yang kita pelajari mundur itu dari ayat yang paling pendek. Dulu sekali kita mulai dari Al-Fatihah, lalu naik ke surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, sampai berkali-kali Ramadan. Sampai Ramadan yang kemarin yang kita pelajari adalah surat Al-Bayyinah. Maka waktunya kini untuk yang kita pelajari adalah kita mulai dari surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Untuk kita ketahui bahwa banyak para ulama yang sangat mengagungkan Al-Quran di bulan Ramadan.
dan menjadikan Al-Quran sebagai kajian utama. Bahkan banyak kiai, banyak ulama yang biasanya di bulan-bulan lain mereka mengkaji bidang lain, misalnya mengkaji fikih, mengkaji ilmu balaghah, mengkaji ilmu nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Itu pada bulan Ramadan berhenti mengkaji bidang-bidang lain dan mereka mengoptimalkan waktunya untuk Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran sendiri memberikan isyarat kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi Allah berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, di bulan itu diturunkan Al-Quran, hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari bermacam-macam penjelasan, dan menjadi petunjuk, bermacam-macam petunjuk, penjelasan dari bermacam-macam petunjuk, wal furqan, dan menjadi pembeda. Sehingga menyadari hal tersebut, maka siang, malam, pagi, sore, setiap saat yang menjadi kajian utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi topik utama selama bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril itu setiap hari di bulan Ramadan selalu menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk mengulang-ulang kembali wahyu-wahyu yang pernah diturunkan dan diulang-ulang pada bulan Ramadan. Jadi wahyu itu turun tidak berurutan. Misalnya wahyu pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama 5 ayat. Nanti turun wahyu berikutnya bukan ayat 6 melanjutkan itu, enggak. Turun wahyu berikutnya itu ayat lain di surat lain. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nanti turun wahyu ketiga lain lagi. Itu dari kronologi turunnya wahyu, tersusunnya menjadi satu surat. Itu ada riwayat yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan malaikat itu membacakan kepada Rasulullah wahyu-wahyu yang pernah diturunkan dan diurutkan menjadi satu surat yang utuh. Ini mulianya bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Di antara sekian banyak zikir yang kita baca selama bulan Ramadan, mungkin kita selama bulan Ramadan ini mengutamakan banyak zikir. Ada yang memperbanyak istighfar, ada yang memperbanyak baca tasbih, ada yang memperbanyak baca sholawat. Tapi yang tidak boleh ketinggalan adalah kita perbanyak membaca Al-Quran.
Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran, atau sudah bisa membaca tapi belum standar. Belum standar itu panjang pendeknya, dengungnya belum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Perintahnya kan warattilil Qur'ana tartila. Perintahnya itu bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu membaca huruf sesuai dengan haknya huruf. Huruf itu punya hak untuk dibaca. Maka jangan salah memanggil, jangan salah panggil huruf. Kalau nama saya Soleh, jangan dipanggil Seleh. Mungkin hurufnya agak mirip. Tapi kalau Soleh dipanggil Seleh, ya saya nggak akan nengok, karena saya merasa itu bukan nama saya. Huruf A jangan dipanggil A, jangan dipanggil A. Kadang-kadang sering A-nya kayak A, A-nya kayak A. Ba-nya itu ba-nya Arab, bukan ba-nya Jawa. Ba-nya Jawa itu kan ba, cilu ba, itu ba-nya Jawa itu. Bismillah, bis pakai bis. Ba-nya Arab itu bibirnya nggak sampai nempel banget, ngambang bi. Bismillah, bismillah. Nanti semua huruf itu punya makhraj, punya aturan. Begitu juga ketika baca panjang, baca pendek, membaca dengungnya berapa lama, itu ada aturan-aturannya. Kalau ada yang kita merasa belum bisa, maka bulan Ramadan inilah kita coba belajar untuk menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena ada satu peringatan dari Rasulullah, dari sebuah hadis, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Kam min qari'in, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, sementara nanti di akhirat Quran itu tidak memberi syafaat pada dia, bahkan Al-Quran itu melaknat dia. Jadi dia melapor ke Allah, ya Allah, dulu saya dibaca orang ini, tapi dia menganiaya saya. Sekarang tiba gilirannya, dia harus mendapatkan penganiayaan karena dia menganiaya saya. Banyak tafsir penjelasan bagaimana seseorang dikategorikan menganiaya Al-Quran. Ya, antara lain dia tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya dia pelajari, padahal dia punya kesempatan, padahal dia punya orang yang siap mengajari, tetapi dia menganggap sepele dan menganggap ada yang lebih penting dari hanya sekedar belajar Quran. Dan yang terakhir, Allah menyebut-nyebut nama mereka di antara para makhluk Allah yang lain. Maka mudah-mudahan kita yang sore hari ini berkumpul di sini dengan niat untuk nanti mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, disaksikan oleh malaikat dan dikenali oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Ini nanti persiapan menjelang berbuka puasa, waktunya kurang 5 menit, kurang 4 menit lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf.